Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengaku menerima keterangan dari Kejagung terkait keterlibatan Johnny G. Plate dalam kasus korupsi BTS Kominfo. Di Kejaksaan Agung ini sudah mendapatkan HLP kemarin 2 hari yang lalu dari Kepala BPKP sekaligus mengumumkan dengan pajak sambung ya dengan nilai kerugian yang sangat fantastik yaitu 8 triliun ya. Namun demikian kami tidak mau mengungkapkan apa-apa saja yang menjadi item-item yang menjadi kemana aliran dana, kepada siapa aliran dana itu. Tentu itu adalah merupakan satu keterangan yang harus memang tidak boleh diungkapkan di depan media. Transaksi yang dilakukan itu bisa langsung maupun bisa tidak langsung ya. Jadi ada transaksi yang langsung dilakukan oleh yang bersangkutan dan ada juga transaksi yang tidak langsung dilakukan oleh yang bersangkutan. Dan beberapa nama yang PPATK kaji berdasarkan hasil koordinasi ya, dan hasil kajian dari database yang PPATK miliki, itu ada yang terkait dengan pihak yang ini masih diduga ya, patut diduga terindikasi. Jika benar bahwa kasus ini murni adalah kasus korupsi yang dilakukan oleh Bapak Johnny G. Plate selaku sekjen dari Partai Nasdem ini, saya secara pribadi akan menilai bahwa jika ini benar, maka Partai Nasdem sama dengan Partai Demokrat. Sehingga saya rakyat jelata boleh mengatakan bahwa jika ini benar, maka lambat laun Partai Nasdem pasti akan nyungsep. Surya Paloh dapat info Johnny Plate minta 500 juta per bulan untuk anak-anak. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengaku menerima keterangan dari Kapus Penkum Kejagung Ketut Sumedana terkait keterlibatan Johnny G. Plate dalam kasus korupsi BTS Bakti Kominfo. Menurutnya Johnny meminta 500 juta per bulan untuk anak-anak. Meski begitu, Surya Paloh tak menjelaskan siapa anak-anak yang dimaksud itu. Dia mengaku menghargai setiap proses hukum yang menjerat salah satu elit partainya itu. Meski begitu, Surya hanya akan mendukung setiap proses hukumnya jika Kejagung bekerja secara transparan dan tanpa intervensi pihak lain atau ada kepentingan politik yang terlibat. Selain itu, dia meminta Kejagung memberikan perlakuan setimpal kepada setiap pihak yang terlibat. Surya tak ingin ada pengistimewaan kepada pihak-pihak tertentu dalam kasus korupsi BTS Kominfo itu. Sebagai informasi, penyidik Jampitsus Kejagung menahan Menkominfo Johnny G. Plate dalam kasus korupsi BTS Kominfo. Johnny saat ini berstatus sebagai tersangka dalam kasus korupsi BTS Kominfo. Direktur Penyidikan Jampitsus Kuntadi mengatakan bahwa penetapan Johnny dilakukan setelah pemeriksaan yang mendalam. Bagian media sosial, Rudy Valinka menyarankan agar Nasdem menjadikan Anies Baswedan Ketua Umum menjelang pemilu 2024 belajar dari kasus Hambalang Partai Demokrat. Pasalnya, ketika petinggi Demokrat menjadi tersangka korupsi Hambalang, suaranya pun turun 50%. Ini juga bisa terjadi kepada Partai Nasdem imbas Menkominfo Johnny G. Plate yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi BTS. Sehingga, menurut Rudy Valinka, jika Ketua Umum Nasdem Surya Paloh ingin lolos di pemilu 2024, sebaiknya mendapuk Anies menggantikan posisinya. Sebelumnya, Kejagung pada Rabu 17 Mei menetapkan Menkominfo Johnny G. Plate sebagai tersangka kasus korupsi dan langsung melakukan penahanan. Menteri dari Partai Nasdem itu dituding terlibat dalam korupsi proyek pembangunan dan penyediaan infrastruktur BTS 4G Bakti Kominfo. Johnny menjadi tersangka yang ke-6 dalam kasus korupsi yang merugikan keuangan negara senilai 8,32 triliun itu. Kepastian Johnny sebagai tersangka diperoleh dari pantauan Republika di Gedung Pidana Khusus atau Pitsus Kejagung sejak Rabu 17 Mei pagi. Johnny diperiksa sebagai saksi untuk kali ketiga sejak pukul 9. Namun sekitar pukul 12 siang, Johnny keluar dari ruang pemeriksaan tampak sudah dengan mengenakan rompi merah muda. Rompi dengan nomor 004 itu merupakan tanda seorang yang menjadi tersangka di kejaksaan. Johnny pun tampak di borgol dan saat dibawa keluar ruang pemeriksaan, selanjutnya Johnny diangkut dengan mobil tahanan kejaksaan. Dalam penyidikan sebelumnya, Jampitsus menetapkan 5 tersangka awalan, yaitu anak Ahmad Latif ditetapkan tersangka selaku Dirut Bakti Kominfo, Galumbang Menak Simanjuntak selaku Direktur PT Murah Telematika Indonesia, Yohan Suryanto selaku ahli
tenaga ahli pada HUDF UI. Kemudian Mukti Ali ditetapkan tersangka dari pihak PT Huawei Tech Investment, dan juga Iwan Heriawan ditetapkan tersangka selaku komisaris PT Solidarity Media Sinergi. Kelima tersangka itu terpisah sejak Januari dan juga Februari 2023 sudah dalam penahanan di Rutan Kejagung. Di mana pekan lalu tim penyidik sudah melimpahkan berkas 3 tersangka HL, GMS dan YS ke tim jaksa penuntutan untuk segera disorongkan ke Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta. Terhadap Joni, Sekjen Nasdem itu pun pada Rabu 17 Mei dijebloskan ke sel tahanan di Kejagung.